Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 ini memaparkan materi Holland Theory. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sana Nurul Tafanisa Taufik sebagai moderator dan kawan saya Salwa Rizky Maisha sebagai pemateri ketiga dan Wanda Rahmadani sebagai pemateri pertama. Kepada pemateri pertama dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pencetus Holland Theory. John Lewis Holland adalah seorang profesor sosiologi emeritus di Universitas Johns Hopkins dan seorang psikolog Amerika. Holland dikenal sebagai pencipta modern pengembangan karir, yaitu Holland Codes. Holland lahir pada tanggal 21 Oktober tahun 1919 di Omaha, Nebraska yang merupakan salah satu anak dari 4 bersaudara. Ayahnya berimigrasi dari Inggris ke Amerika Serikat. Ketika Holland berusia 20 tahun, ia bekerja sebagai guru, sedangkan ibunya adalah seorang guru SD. Holland akhirnya mempelajari psikologi di Prancis dan matematika di Universitas Kota Omaha dan lulus pada tahun 1942. Teori John Holland adalah teori dengan mengajukan pendekatan yang lebih komprehensif dengan memadukan sains-sains yang pernah ada. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Wanda yang telah memaparkan materi. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi tentang pengertian Holland Theory. Teori Holland memberikan perhatian pada karakteristik perilaku atau tipe kepribadian sebagai penyebab utama dalam pilihan dan perkembangan karir individu, menurut Hart dan Iles pada tahun 2004. Kepribadian seseorang menurut Holland merupakan hasil dari keturunan dan berpengaruhnya lingkungan, menurut Osipov pada tahun 1983. Faktor keturunan adalah faktor yang berasal dalam diri individu itu sendiri, yang sifatnya menurun. Sedangkan faktor lingkungan adalah faktor yang berasal dari luar individu itu tersendiri. Bisa terdiri dari pengaruh budaya, teman bergaul, orang tua, guru, dan orang dewasa. Sekian yang bisa saya sampaikan. Silahkan kepada Salwa disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi ketiga akan saya sampaikan tentang tipe-tipe kepribadian menurut Holland teori. Nah, yang pertama yaitu realistis. Nah, orang yang realistis itu suka melibatkan kegiatan yang implisit, memerintahkan atau sistematis. Itu menurut Pique dan Eddington 2010. Yang kedua yaitu investigasi. Nah, kegiatan yang melibatkan observasional, simbolik, menghindari aktivitas persuasif, sosial, dan berulang-ulang. Selanjutnya yaitu artistik. Artistik ini lebih memilih kegiatan ambigu, bebas yang melibatkan manipulasi bahan fisik, verbal, ataupun manusia untuk menciptakan bentuk-bentuk seni atau produk dan cenderung menghindari aktivitas rutin dan sesuai aturan yang diterapkan. Itu menurut Pika 2012. Selanjutnya yaitu ada sosial. Nah, kegiatan sosial itu seperti seseorang yang melibatkan manipulasi lain untuk menginformasikan, mengembangkan, menyembuhkan, atau mencerahkan orang lain. Selanjutnya, enterprising. Yaitu seseorang lebih suka melibatkan manipulasi orang lain untuk mencapai suatu tujuan, organisasi, atau keuntungan ekonomi. Dan mereka itu menghindari kegiatan ilmiah dan intelektual. Itu menurut Pique 2012. Selanjutnya yaitu konvensional. Konvensional itu seseorang lebih memilih kegiatan yang melibatkan implisit, memerintahkan sistematis manipulasi data, dan mereka menghindari usaha ambigu dan tidak terstruktur. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Salwa. Selanjutnya kepada Wanda dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan kekuatan Holland Theory. Holland Theory ini memiliki pandangan yang berbeda dalam pemilihan karir seseorang dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan terpadu dari individu sendiri dan lingkungannya yang berdasarkan tipe kepribadian seseorang tersebut. Menurut Gorgi dan teman-temannya pada tahun 2011, para peneliti juga mengemukakan bahwa di konseling karir sebaiknya jangan mulai dari kepentingan kerja, akan tetapi dari kemampuan karakteristik kepribadian seseorang itu. Terus, apabila seseorang bekerja sesuai dengan kepribadiannya, kemungkinan besar akan muncul kepuasan kerja dan kesuksesan bagi dirinya, menurut Michelle dan Ibrahim pada tahun 2013. Jika bekerja dengan orang-orang yang memiliki kepribadian yang sama, maka seseorang akan dapat melakukan banyak hal yang orang lain di sekitarnya juga bisa melakukan, dan akan muncul perasaan paling nyaman dengan sekitar tersebut ketika teman bekerjanya itu sefrekuensi begitu. Terus ada beberapa faktor yang menjadi batasan dari teori ini seperti etnisitas dan geografi. Menurut Holland pada tahun 1997. Terus validitas lintas budaya, teori Holland perlu dievaluasi seperti penelitian di India menunjukkan bahwa konstruksi dari keselarasan konsistensi dan diferensiasi sebagai prediktor kepuasan kerja tidak signifikan menurut Leong dan Austin pada tahun 1998. Nah, tipe kepribadian dalam kesamaan lintas budaya menemukan hasil yang tidak konsisten dalam penelitian Tang pada tahun 2009. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Wanda. Saya akan menjelaskan pada materi penerapan pelayanan BK di luar dan dalam sekolah. Teknik yang digunakan dalam layanan bimbingan dan konseling pada teori ini yaitu berdasarkan identifikasi tipe kepribadian dan tipe lingkungan yang diperoleh dari hasil instrumen tes sebagai landasan yang akan digunakan untuk mengarahkan klien dasar memilih karir menurut Beth, Type, and Price pada tahun 2002. Lalu pengetahuan diri oleh klien juga dilaksanakan sebagaimana melihat kekuatan dan kelemahan klien tersebut pada suatu pekerjaan. Bagaimana penentuan jurusan atau pelatihan keterampilan yang cocok bagi diri klien dan memahami tugas pokok dan fungsi dalam pekerjaannya. Lingkungan kerja, jalur karir yang sejalan, gaji, dan gambaran pekerjaan tersebut, sehingga kesesuaian antara pekerjaan dan lingkungan kerja dengan tipe kepribadiannya dan muncul akan kepuasan kerja. Menurut Ohler dan Levinson pada tahun 2012. Selanjutnya, analisis kasus yang akan dipaparkan oleh Salwa. Kepada Salwa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, ini analisis kasus akan saya jelaskan. Sebagaimana seperti Andi adalah seorang siswa SMA yang sedang mempertimbangkan pemilihan karirnya setelah lulus. Nah, melalui tes minat karir berbasis teori Holland, itu Andi itu menemukan bahwa dia memiliki kecenderungan kuat terhadap tipe kepribadian investigatif dan artistik. Nah, berikut ada analisis dari kedua tipe tersebut. Yang pertama itu investigatif, yaitu Andi itu suka memecahkan masalah, berpikir analitis, dan tertarik pada hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan penelitian. Dia itu merasa nyaman dalam lingkungan yang menuntut kecermatan dan eksplorasi konsep-konsep teoristis. Yang kedua itu artistik. Nah, Andi juga sangat kreatif, menikmati seni visual, dan suka berkreasi di luar batasan aturan baku. Dia ini tertarik pada profesi yang memungkinkan kebebasan ekspresi dan inovasi. Nah, berdasarkan hasil ini, Andi itu mempertimbangkan beberapa pilihan karirnya. Yang pertama, penelitian ilmiah dan biologis. Nah, karir ini cocok dengan tipe investigatifnya karena membutuhkan kemampuan analisis dan penelitian. Yang kedua yaitu desainer grafis atau seniman digital. Pilihan ini sesuai dengan sisi artistiknya yang ingin bekerja di lingkungan kreatif.
Nah, penerapan kasus ini terhadap teori Holland tuh, jadi melalui pendekatan teori Holland, Andi itu dapat melihat bahwa ada pekerjaan yang cocok dengan kedua sisi minatnya. Misalnya nih, menjadi desainer ilmiah yang menciptakan ilustrasi atau model grafis untuk jurnal ilmiah bisa menjadi jalur karir yang memadukan aspek investigatif dan artistik. Dengan demikian, dia itu dapat menemukan keseimbangan antara minatnya dalam ilmu pengetahuan dan kreativitasnya dalam seni. Nah, teori Holland ini sangat membantu Andi memilih karir yang tidak hanya sesuai dengan kepribadiannya, tetapi juga memberikan kepuasan pribadi dalam jangka waktu yang panjang. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Salwa. Nah, kesimpulannya, tipe kepribadian dan lingkungan kerja sangat penting dalam menentukan kesesuaian seseorang dengan jalur karir yang dipilih. Teori Holland membagi kepribadian menjadi 6 tipe utama, yaitu realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional, yang dikenal sebagai model RIACEC atau RIASEC. Setiap tipe memiliki preferensi lingkungan kerja yang berbeda. Dengan mencocokkan tipe kepribadian dengan lingkungan pekerjaan yang sesuai, individu cenderung mengalami kepuasan kerja yang lebih tinggi, kinerja yang lebih baik, serta perkembangan karir yang optimal. Teori ini juga memiliki aplikasi luas dalam bidang bimbingan karir dan pendidikan, membantu individu dalam pengambilan keputusan terkait pilihan pekerjaan dan pengembangan diri. Secara keseluruhan, teori Holland menekankan pentingnya penyesuaian antara individu dan lingkungannya dalam mencapai kesuksesan dan kesejahteraan dalam dunia kerja. Sekian pemateri yang bisa kami sampaikan kepada Bapak dan rekan-rekan sekalian. Apabila ada kritik dan saran, penambahan jawaban, penambahan materi, tanya jawab, dan penambahan jawaban, nanti bisa dilanjutkan di hari Kamis pada matkul kita. Baik, sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Eh, Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.